kemerdekaan kita seperti itu. Nah, Indonesia memperingati HUT RI yang ke-75 lalu nih ya. Berbagai cara dilakukan oleh para generasi muda untuk ikut andil merayakan HUT RI ini. Setiap dari mereka punya cara sendiri juga nih Indonesia untuk menunjukkan rasa nasionalisme yang mereka miliki. Kalau dulu para pahlawan yang telah gugur berjuang dengan cara menggunakan seluruh raga dan jiwanya. Nah, generasi muda atau milenial saat ini juga mempunyai caranya sendiri untuk merayakan HUT Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggelar upacara di atas puncak gunung. Nah, itu pasti seru banget ya. Yes. Nah, pada sesi obrolan seputar inspirasi episode ketiga ini, Coach Hasbi akan memberikan inspirasi nih kepada kita semua Indonesia terkait tentang spirit merdeka di ketinggian 2597 mdpl. Mengintip cara berbeda mendapatkan makna merdeka. Namun sebelum itu, izin mau mengajak Indonesia dulu yang mau bertanya-tanya langsung tentang topik kita hari ini. Langsung aja telepon di 0751 375 86 atau bisa juga di SMS 0811 6688 101. Bisa juga komentar di Facebook kita RBSFM spasi selalu di hati dan Twitter @rbsfm serta live streaming di www.rbsfm.com. Baik, dari channel langsung aja kita tanya-tanya sama Coach Hasbi nih. Maksudnya apa sih Coach spirit merdeka di ketinggian 2597 mdpl? Baik Ici, Indonesiana spirit kemerdekaan di 2597 mdpl. 2597 mdpl itu adalah 2597 meter di atas puncak. Lebih tepatnya di puncak Gunung Talang. Inspirasinya ketika kebetulan saya bersama tim HPI Advance Tour, kita melakukan, awalnya kita open trip. Targetnya Danau Gunung 7 awalnya. Tapi kemudian karena dapat info di detik-detik terakhir Danau Gunung 7 nggak open buat pendakian, maka akhirnya kita ganti arah ke Gunung Talang. Awalnya kita membayangkan kalau 17 Agustus pasti rame, tapi karena udahlah kita harus mencoba merasakan sensasi yang berbeda, ya udah kita naik juga akhirnya. Nah, spirit kemerdekaan ini kemudian kita dapatkan ketika berada di sana. Sebelum kita ceritakan seperti apa kondisi di atas puncak Gunung Talang, kita ceritakan dulu perjalanan menuju ke puncak Gunung Talang itu sendiri. Kita tahu berapa waktu yang lalu, bahkan kita kemarin pagi baru tahu ternyata ada salah satu calon wakil gubernur yang juga naik juga ya. Ini nggak ada hubungannya dengan beliau, pokoknya ini bukan, nggak ada bagian dari kampanye. Kita baru tahu juga kemarin karena ketika calon wakil gubernur itu merayakan 17 Agustus di bawah, kita juga sebenarnya sedang upacara di atas. Jadi Gunung Talang itu ada 3 puncak, puncak Cadas, puncak Hutan Kayu Mati, kemudian ada puncak Top namanya. Nah, kita di puncak Hutan Kayu Mati itu yang mengadakan upacara bendera. Nah, perjalanan menuju ke sana itu penuh perjuangan. Wah, luar biasa. Kebetulan usia saya tidak muda lagi, ya. Jadi, tapi kita kemarin ketika mau berangkat ada teman yang nantangin, ini pasti nggak nyampe. Diremehin. Wah, ini kayak penjajah nih, menganggap kita nggak bakal merdeka nih. Kayak kamu mau merdeka aja. Jadi ada yang nyindir, pokoknya gua harus nyampe. Saya harus nyampe ke atas. Walaupun energinya lumayan gitu ya, bahkan sempat nyasar. Jadi perjalanannya kita mulai di posko pertama, kita menyelesaikan administrasi segala macam, kita jalan. Setelah 2 jam jalan, kita sampai di satu titik namanya R6. Di R6 itu res 6 ya. Kita merasa dari kaki gunung, ternyata belum apa-apa, belum sampai mana-mana ini. Ini belum sampai kakinya, ini masih di telapaknya. Itu sudah ngos-ngosan. Karena kita bawa 2 orang perempuan yang notabene mereka nggak latihan, juga sama-sama awalnya. Kalau Danau Gunung 7 tidak terlalu sulit medannya buat mereka, tapi ternyata kemudian kita alihkan ke Gunung Talang, mereka tetap mau ikut. Nah, di R6 ini setelah 2 jam jalan kalau nggak salah, karena memang kita jalannya ekstra pelan ya, ekstra ya, menikmati lah.
menikmati alam, kebun teh, terus pegunungan ya. Setelah di rest R6 itu kemudian kita lanjutkan bertemu dengan berbagai macam trek ya, mulai treknya itu kayak parit, kemudian ada yang kayak macam-macam lah pokoknya treknya, masuk hutan dan segala macam. Nah, termasuk juga bertemu dengan lintah Aceh, siapa Aceh bahasa Indonesianya? Bukan lintah sih, kalau lintah kan gede, ini kecil. Yang lebih serunya lagi adalah ketika di tengah hutan kita berhadapan dengan hujan. Dan hujan itu hujan yang ekstra lebat dan awet ya. Buatan Jepang kayaknya. Bukan buatan sebelah ya. Awet pokoknya sampai kita hampir lewat jam 5 belum sampai ke puncak ya. Mendekati ketika kita sampai itu jam setengah 6 itu tenda yang berdiri nggak lebih dari 50 yang nampak itu kan, yang nampak nggak lebih dari 50 yang dekat-dekat. Kita ambil posisi dekat dengan bandar supaya mudah akses ke air. Nyampe kita bangun tenda dalam kondisi masih hujan dan air bandarnya itu jernih, bening. Dan kita bisa minum langsung. Itu hari Sabtu sore. Nah, begitu Minggu pagi itu ternyata tenda sudah penuh di mana-mana. Kita nggak tahu kapan orangnya nyampe ya. Pas bangun-bangun udah wow, udah rame. Udah rame. Dan itu Indonesia medannya seperti itu. Bagi kami yang pendaki-pendaki awal mungkin cukup kaget ya. Bagi pendaki yang sudah senior mungkin biasa. Gitu. Tapi bagi teman-teman yang baru itu kaget ya. Dan lebih kaget lagi adalah ketika melihat begitu ramai orang datang. Dan saya terbangun jam 3, setengah 2 sebenarnya, kemudian nggak tahu mau ngapain, keluar jam 2 baru keluar. Akhirnya ada orang buka warung juga di sana, tenda warung orang kampung sana. Iseng aja kan mau nyari api dekat-dekat situ, dia bakar masak air terus, jadi kita dekat situ masih rame. Jam 3 itu ada yang baru datang gitu kan. Luar biasa, dan mereka usianya ada yang masih muda sekali, anak-anak SMP atau bahkan ada yang paling muda kemarin yang kita ketemu umurnya 7,5 tahun. Wow. Nah, 7,5 tahun. Masih SD ya? Nah, iya, 7,5 tahun. Itu kakak adik, itu yang kakaknya mungkin sekitar umur 9 tahunan. Nah, yang itu hari Minggu pagi ternyata air bandarnya udah nggak bisa dipakai buat minum lagi, hanya bisa buat cuci-cuci. Kita harus ngambil air di puncak lebih jauh lagi. Nah, hari Minggu belum hari kemerdekaan. Minggu sore itu semakin ramai. Kita dapat info katanya pendakinya ada 4.000 orang. Wow. Dari pertama datang cuma 50-an tenda, itu kalau satu tenda isi 40, itu 200 orang lah kan. Yang nampak ya, karena memang kondisi sore hujan-hujan, yang nampak nggak lebih dari 50 lah. Begitu Minggu sore dapat info 4.000 orang sudah di atas itu. Dan kemana-mana yang kita lihat adalah tenda dengan warna-warni dan suasananya heboh lah. Dan selepas maghrib itu kita menyanyikan lagu-lagu perjuangan, 17 Agustus, pokoknya lagu-lagu perjuangan yang buat saya tidak bawa rekamannya. Itu suasananya ya temaram gimana gitu kan, dan spiritnya kita terbangkitkan gitu kan, tersadarkan. Nah, buat Indonesia mungkin menyanyi lagu perjuangan saja di kondisi normal biasa kita sudah terbangkit semangatnya. Apalagi ini kita menyanyikan lagu-lagu perjuangan itu di atas puncak yang tinggi dengan suasana kebersamaan, dan sama-sama istilahnya itu baru keluar dari mulut harimau lah ya. Treknya luar biasa memang ya. Suasana terbangun itu suasana kebangsaan, suasana kebersamaan, suasana perjuangan. Nah, ini mungkin sulit digambarkan dengan kata-kata, tapi buat Indonesia bisa membayangkan ini di atas bukit, dan gunung itu seperti bergema dengan suara nyanyian. Padahal jarak kita tendanya tuh masing-masing tuh jaraknya jauh banget ya. Sudah menyebar dan penuh tendanya. Tapi sambung menyambung, akhirnya satu suara, pokoknya nyambung lagu itu ya, di semua bagian bukit itu gunung itu nyambung lagu itu.
satu lagu perjuangan disambung dengan lagu berikutnya sampai kita capek. Dan hujan turun lagi waktu itu. Nah di sana mulai semuanya tenang dan sibuk dengan kegiatan masing-masing di tenda masing-masing. Nah keesokan harinya baru 17 Agustus kita berangkat naik ke puncak. Kita menuju puncak hutan kayu mati, ada yang lanjut ke puncak top. Nah di puncak hutan kayu mati itu kita awalnya cuman beberapa orang, tapi lama-lama jadi rame. Mungkin ada sekitar 100-an orang lah, gitu kan. Dan akhirnya ada yang punya ide. Kebetulan ada yang pakai baju seragam. Tumben ada yang pakai seragam Paskibra itu. Putih-putih, pakai selempang, pakai peci, lengkap dengan aksesorisnya, ikat pinggang. Oke, ini orang ngapain? Niat banget. Memang mau ngadain acara. Untuk ngadain upacara, tapi karena kayaknya dia cuma mau buat berpose di atas itu, di puncak itu. Karena memang pemandangannya kita bisa melihat 3 danau, kita bisa melihat puncak Gunung Kerinci. Kalau ke arah mana ya? Arah mana itu ya, lupa. Arah selatan ya kali ya. Kalau ke arah utaranya kita bisa melihat Gunung Singgalang, Merapi, dan bahkan Danau Singkarak. Jadi kita berbeda sisi. Nah, dia awalnya kayaknya berfoto. Akhirnya kita deketin foto juga, kan asik juga di atas. Sama ngapain kita cuma foto-foto? Kenapa nggak kita bikin upacara beneran gitu kan? Akhirnya semua sepakat, di mana kita bikin upacara di sini, dan kita bikin upacara di sana lengkap dengan segala macam susunan acaranya. Ada tiang benderanya juga nggak? Tiang benderanya kita ambil kayu. Pohon kayu mati itu. Nah, di sana ada yang bawa bendera berarti ya? Ada yang bawa bendera, banyak yang bawa bendera, dan ada pengereknya, ada lengkap dengan ada anak Paskibra. Anak Paskibra, iya seru jadinya. Dan semua orang menyiapkan kamera. Dan serunya di sana kita bisa dapat sinyal, di atas itu. Kita upacara lengkap dengan pembacaan proklamasi, penarikan bendera, pengibaran bendera, lalu kemudian amanat, lalu kemudian doa. Nah, ketika doa ini yang luar biasa. Nanti ini videonya lagi diedit. Kalau sudah nanti di-share di YouTube ya. Jangan lupa subscribe. Kalau mau di-upload aja bisa, cuman kayaknya kurang seru karena ada potongan-potongan yang harus kita sambung. Nah itu kemudian doanya ini yang syahdu luar biasa dan beberapa orang itu sampai meneteskan air mata. Nah selesai upacara kita bubar dan bersalam-salaman, kita mengabaikan protokol COVID, karena di atas itu nggak kepikiran COVID ya. Mohon maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu dari Satgas. Awalnya ketika di bawah, kita di posko memang wajib pakai masker, pakai segala macam, dicek suhu. Ya, tapi sampai di atas semuanya kayaknya sudah merdeka, kayaknya COVID nggak nyampe ke atas kayaknya ya. Mohon maaf ini bapak-bapak, ibu-ibu Satgas ya. Karena ada sesuatu yang lebih membuat kita takjub, membuat kita terkesima, keindahan alam, membuat kita seperti terhipnotis betapa kemudian kita bisa menikmati edelweiss, kita menikmati aliran sungai, dan kita bisa melihat matahari terbit dengan pemandangan 3 buah danau di bawah. Ada puncak Gunung Kerinci juga yang bisa kelihatan di balik awan-awan itu kan. Keren banget. Yes, luar biasa. Kemudian kita bertemu dengan ada yang bawa anak, ada yang anaknya 7,5 tahun tadi kan, suami istri dan 2 orang anaknya. Ada yang dari Pekanbaru, ada dari Dumai, Duri, Jambi, banyak banget, bahkan dari Sumatera Selatan, dari Medan juga ada. Sampai kemudian kita ketika pulang di posko kita dapat info pendaki katanya ada sekitar 6.560-an orang. Wow, itu pas hari kemerdekaan itu ya? Ya di puncaknya segitu orang di atas itu. Rame banget. Nah yang kemudian buat Indonesia yang belum pernah ke gunung di sini, mungkin silakan coba gunung yang dekat-dekat aja dulu kan, Gunung Padang, Gunung Pangilun.
Iya, ya gunung juga. Gunung juga ya. Buat mendapatkan sensasi naik gunung kan. Tapi kalau sudah siap latihan silakan naik ke yang lebih. Kemudian ketika kami turunnya jam 5 sampai ke posko R6 itu jam 3 dini hari. Jadi jam 5 sampai jam 3 dini hari, sekitar 10 jam perjalanan di tengah malam. Nah, dan sepanjang perjalanan yang saya alami itu, akhirnya kami terpisah. Kita naik ke puncak itu berenam, terpisah karena di antrian itu, ya daripada nunggu antrian, saya pikir lebih baik maju lebih duluan, terus nunggu teman-teman di belakang, yang masih di belakang. Yang terjadi kemudian justru semakin kita ikuti antrian atau semakin kita ikuti arus, semakin terpisah. Akhirnya kami terpisah, 2 di depan, 4 di belakang. Nah, semakin malam, akhirnya kita bertemu situasi yang sudah tidak wajar lagi. Misalnya ada yang sudah mulai kesurupan, saya setidaknya bertemu 3 orang yang kesurupan. Kemudian ada yang hipotermia, ada yang kemudian sudah stres berat. Aku mau tidur di sini aja. Dan perjalanan itu Indonesia, jalanannya becek, nggak ada ojek, ya. Banyak Aceh katanya. Dan dalam, ya ini karena banyak orang dalam itu, ada yang sedengkul, ada yang sampai atas, ada sepaha itu kita kalau masukin kaki kita. Dan kita nggak lihat, dan modal memang akhirnya senter akhirnya mati, habis, akhirnya kita ikut sama orang dan terpisah lah, ya kan, terpisah. Lalu kemudian yang terpikir waktu itu adalah bagaimana secepat mungkin keluar dari hutan ini. Karena udah capek ngelihat, awalnya sih indah sih, ada senter, ada suasana, remang-remang gimana, itu kan langitnya kayak gimana. Tapi lama-lama capek juga, bosen. Pokoknya harus meninggalkan ini ya. Targetnya dalam kepala itu, ditambah dengan melihat orang yang kesurupan tadi. Nah, jadi ketika sampai di R6 itu suasananya udah kayak gimana ya, orang baru selamat dari setengah kematian lah mungkin ya. Suasananya sudah diem aja kan. Kalau waktu pertama kita turun itu masih ada yang bisa bercanda, ada yang masih bisa ketawa-ketiwi, ada yang masih bisa main-main ini segala macam. Begitu masuk malam nggak ada lagi yang bisa bercanda. Ada yang mau bercanda, mau bikin kehebohan. Ketika kita di posko, kita mendengarkan orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi Basarnas turun, kabarnya cukup banyak yang dievakuasi oleh Basarnas. Kalau kita perhatikan di posko itu, di R6 itu, pokoknya rame banget. Dan dengan situasi yang ya menyedihkan lah, gitu kan. Nah, lalu apa yang menarik di sini? Nah, Indonesia yang menarik adalah yang pertama, bagaimana kemudian awalnya kita melihat sosok-sosok orang-orang yang kayaknya orang-orang putus asa ya. Ngapain? Ya, maksudnya nggak ada, dari penampakan, dari penampilannya bukan. Awalnya ini bukan anak baik-baik gitulah. Dari penampilannya ada yang bertato, ada yang rambutnya nggak jelas, itu kan, ada segala macam. Tapi ternyata yang mereka cari adalah suatu momen di mana mereka bisa benar-benar merasakan suatu kemerdekaan, gitu kan. Momen di mana mereka benar-benar merasa bagian dari perjuangan bangsa ini. Momen di mana kemudian mereka merasa bagian dari negeri ini, bagian dari tanah ini. Nah, itu yang besoknya ketika melihat mereka, what, kan? Jadi ini ternyata. Nah, sempat juga ada yang nanya, kan ke gunung gitu, ngapain gitu kan? Ngapain ke tinggi-tinggi gitu? Ngapain ngabisin hari, ngabisin energi segala macam. Nah, ternyata itu yang sesuatu yang tidak bisa diceritakan dan dipahami banyak orang. Itu hanya bisa dirasakan dan dialami, dan itu menjadi suatu ya nggak bisa diceritakan dengan kata-kata sebenarnya, itu kan. Kalau pun dijelaskan ini gitu, kan bisa ya, nggak bisa kita untuk dan bagian dari tanah ini dengan ke atas gunung itu baru bisa kita merasakannya. Jadi ini salah satu yang buat Indonesia
Mungkin ketika ketemu dengan remaja di jalanan, di kota, di pasar, di mana, mungkin kita menganggap ini anak nggak bener ya, atau mereka anak yang sorry to say misalnya sampah masyarakat misalnya kan. Tapi ternyata ketika mereka menemukan sesuatu deep inside ya, jauh di dalam yang di luar apa yang nampak oleh mata kita, bahwasanya dalam diri mereka itu ada jiwa-jiwa pejuang, dalam diri mereka itu ada jiwa-jiwa ingin menjadi bagian dari bangsa ini, gitu kan. Hanya saja boleh jadi di kehidupan biasa, misalnya di kehidupan normal di sehari-hari kita, mereka nggak mendapat ruang untuk mengekspresikan itu. Ya, mereka sudah perlu di label sebagai seperti tadi sebagai sampah masyarakat. Misalkan. Mereka sudah terlanjur mendapat cap sebagai orang-orang yang berguna. Mereka sudah kadung dikelompokkan sebagai orang-orang yang tersisihkan, orang pinggiran, gitu kan. Tapi ketika di atas itu orang-orang seperti itu justru gitu kan, luar biasa ya. Ini satu sisi buat Indonesia. Jadi yang kita inginkan kemudian ketika melihat sesuatu, jangan sampai kemudian kita tertipu oleh apa yang nampak saja. Jangan kita cepat-cepat menilai dari apa yang ditangkap oleh indera penglihatan kita saja. Karena boleh jadi di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi atau yang tertutupi yang tidak nampak oleh kita, dan padahal itu adalah mutiara yang luar biasa. Ini ketika melihat spirit mereka untuk merayakan kemerdekaan, detik-detik kemerdekaan jauh di atas puncak gunung, jauh di atas permukaan laut ya, 2.597 meter. Ini yang pertama Indonesia. Maka sekali lagi kita perlu berpikir ulang ketika kita ingin memberi label kepada seseorang, atau ketika kita sudah terlanjur melabel seseorang dengan label-label yang kita anggap itulah adanya. Padahal label itu bisa jadi adalah penilaian subjektif kita, bisa jadi karena ketakutan kita, bisa jadi karena memang info-info yang kita dapatkan yang tidak tepat tentang sesuatu tersebut. Ini yang pertama. Yang berikutnya Indonesia, di samping sosok-sosok yang seperti tadi yang nggak jelas tadi, ada juga sosok-sosok yang jelas, para profesional. Kita ketemu teman-teman dari Pekanbaru itu, mereka punya bisnis yang lumayan keren, gitu kan. Bahkan ketika kita OTW menuju puncak itu, kan kita istirahat sebentar di satu titik, dia bikin kopi pakai V60. Wah, keren, pakai kompor V60 kan. Ini seduhannya itu bukan seduhan kopi biasa, itu kan. Ketika kita minum, ini bukan orang biasa bikin kopi kayak gini. Nah, jadi ada juga orang-orang, kalau tadi orang-orang biasa yang mungkin di label nggak berguna. Kalau ini orang-orang yang ya middle class atau cenderung high class lah ya, yang kemudian mereka mencari sesuatu juga ke sana, untuk merayakan sesuatu juga di sana. Bayangkan kalau kita dari Pekanbaru ngapain jauh ke sini, kemudian untuk bersusah-susah, berpayah-payah menapaki trek pendakian yang itu, apa yang dapat sih? Apa yang dapat ya? Ternyata mereka dengan semangat itu dan begitu sampai puncak kita rasakan untuk membumi lagi. Jadi itu yang mereka cari, itu yang mereka ingin dapatkan, kan? Let's say misalnya mereka di usaha mereka adalah seorang ownernya atau bosnya atau ya pimpinannya lah. Maka sangat boleh jadi mereka akan berposisi di atas awan sana. Nah, kapan mereka akan merasakan berada di bumi lagi? Ketika mereka basah-basah lagi, kemudian kedinginan lagi atau kepanasan lagi, kemudian merasakan sensasi harus melakukan sesuatu sendiri, menyiapkan sesuatu sendiri,
harus kemudian menyiapkan segala sesuatu dengan mandiri. Nah, mengangkat bebannya sendiri, itu kan, mengangkat keronya sendiri di atas pendakian yang tidak treknya tidak mudah, gitu kan. Nah, ini ini yang dan mereka di bumi. Nah, ini yang mungkin pesan buat kita semua. Sangat boleh jadi kita merasa diri kita orang yang berprestasi, merasa diri kita orang yang di kelas tertentu, gitu kan. Sehingga kemudian kita membentengi diri kita, membuat jarak diri kita dengan orang lain. Nah, saya adalah saya dan seterusnya. Lalu kemudian kapan kita akan merasakan kebersamaan sebagai manusia? Kapan kita merasakan kebersamaan sebagai anak bangsa? Nah, mungkin di upacara biasa nggak ketemu itu kan, nggak ketemu upacara biasa ya. Nah, kita akan ketemu di puncak gunung ini. Nah, ini sesuatu yang menarik ketika dilihat. Karena itu Indonesiana, jangan heran kalau kemudian banyak orang menghabiskan waktu, menghabiskan sumber dayanya untuk melakukan sesuatu yang menurut kasat mata kita ngapain gitu loh. Ya. Nah, tapi ternyata ini sesuatu yang mereka dapatkan dan sekali lagi sulit untuk dijelaskan kecuali kita mengalaminya sendiri. Ini yang kedua Indonesia dan tidak sedikit orang yang seperti ini, ya, tidak sedikit. Dari penampilannya kita lihat dari perlengkapan yang mereka bawa. Ini bukan perlengkapan biasa, gitu kan. Ini bukan orang-orang biasa. Orang biasa rasanya bukan kayak gini perlengkapannya, itu kan, dari sepatunya, dari tendanya, dari carolnya, dari pakaiannya. Ini bukan orang biasa. Ketika kita ngobrol, awalnya kita ngobrol biasa, cerita-cerita, ini mulai pelan-pelan terbuka. Oke. Dan wow, merayakan kemerdekaan di atas puncak gunung ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Seperti itu. Karena sepertinya memang setiap tahun pasti ada ya Coach yang merayakan hari kemerdekaan di atas puncak gunung gitu. Karena setiap orang tuh mungkin berbeda gitu. Mungkin para pendaki sejati ya, mungkin kalau merayakan kemerdekaan tuh lebih asik tuh di puncak gunung gitu. Karena mereka punya makna tersendiri juga ya Coach ya. Nah, oke Indonesia, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Obsesi obrolan seputar inspirasi malam hari ini, kita break dulu ya ke Kidung yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 101 RBS FM, selalu di hati.